Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setanah air, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Yuliarti, berasal dari SMA Negeri 1 Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang 3.3, yaitu menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa, antara lain Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, revolusi industri, dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia serta bangsa lain di dunia pada masa kini. Dan pada kesempatan ini saya mengambil materi tentang merkantilisme. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, perhatikan dulu peta konsep berikut. Ini adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian. Yang kedua, tokoh pengembang pemikiran merkantilisme. Yang ketiga, latar belakang. Yang keempat, ciri-ciri negara penganut paham merkantilisme. Kemudian kebijakan ekonomi negara penganut merkantilisme, negara-negara penganut merkantilisme, dan terakhir adalah pengaruh politik ekonomi merkantilisme di Indonesia. Coba perhatikan gambar berikut. Kita semua tahu gambar apa ini? Ini adalah gambar logam mulia dalam bentuk emas batangan dan perhiasan. Dan ketika itu banyak digunakan oleh negara-negara Eropa sebagai standar ukur kekayaan dari suatu negara. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama. Materi pertama adalah pengertian dari merkantilisme. Kalau kita lihat konsep pengertian merkantilisme di sini, ada beberapa yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah merkantilisme itu adalah suatu paham atau politik ekonomi dari negara Eropa pada waktu itu, di mana tujuannya adalah untuk mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya. Yang kedua, pengertian yang kedua dapat kita simpulkan, yaitu untuk mendapatkan neraca perdagangan yang aktif. Yang ketiga, di mana nilai-nilai ekspor harus lebih besar dari nilai impor. Nah, ini adalah tokoh-tokoh dari merkantilisme. Di slide ini ada gambar seorang tokoh. Gambar ini adalah tokoh daripada Jean Bodin. Tokoh-tokoh merkantilisme ini antara lain yang pertama adalah Thomas More. Menurut Thomas More, cara yang terbaik untuk meningkatkan kekayaan suatu negara adalah dengan cara meningkatkan perdagangan. Berbeda lagi dengan Jean Bodin. Jean Bodin ini menggunakan suatu teori tentang uang dan harga. Kenapa tentang uang dan harga? Karena naiknya suatu harga disebabkan oleh bertambahnya logam mulia seperti emas dan perak. Kalau Jean Baptiste Courbet, ini sumber kemakmuran dari suatu negara itu adalah perdagangan. Masuk ke materi selanjutnya. Ini adalah materi latar belakang munculnya merkantilisme. Biasanya suatu peristiwa tidak akan muncul begitu saja tanpa disebabkan oleh latar belakang.
Jadi latar belakang munculnya merkantilisme di Eropa pada abad 16 dan 17 pada waktu itu adalah yang pertama disebabkan karena adanya negara-negara yang merdeka di Eropa pada waktu itu seperti negara Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Kemudian negara-negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Kondisi ini memungkinkan untuk kuatnya perekonomian dari suatu negara agar mampu bertahan. Kemudian latar belakang yang selanjutnya adalah ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukur kekayaan suatu negara pada waktu itu. Kemudian latar belakang yang berikutnya dibukakan jaringan perdagangan yang luas. Nah, ini adalah ciri-ciri dari negara yang menganut paham merkantilisme pada abad ke-16 dan ke-17. Yang pertama adalah negara ikut mengawasi dalam sistem perekonomian pada waktu itu. Kemudian meningkatkan industri dalam negeri dengan sasaran ekspor. Terus ciri yang berikutnya adalah mencegah masuknya hasil industri dari negara lain. Selanjutnya, mengenakan biaya masuk yang tinggi terhadap suatu negara. Ciri yang berikutnya meningkatkan pertumbuhan penduduk sebagai tenaga kerja di lapangan industri. Ciri-ciri yang selanjutnya atau yang terakhir, mencari negara lain dengan kekayaan alam yang tinggi sebagai daerah untuk dijadikan daerah jajahan. Nah, ini adalah kebijakan ekonomi dari negara-negara yang menganut paham merkantilisme. Jadi untuk melancarkan kegiatannya dia perlu menerapkan suatu kebijakan, diantaranya adalah berusaha untuk mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya, kemudian meningkatkan perdagangan luar negeri, mengembangkan industri yang berorientasi ekspor, dan melibatkan negara-negara sebagai pengawas perekonomian. Nah, ini adalah negara-negara penganut paham merkantilisme. Di antaranya Prancis, Inggris, Jerman, dan Belanda. Merkantilisme di Prancis dimulai pada masa pemerintahan Raja Louis ke-9 dan puncak kejayaannya ketika Jean Corbet menjabat sebagai Menteri Keuangan, sehingga merkantilisme di Prancis disebut juga dengan nama Colbertisme. Di Inggris, merkantilisme terjadi pada masa pemerintahan Raja Henry ke-7. Cara yang dilakukannya adalah dengan meningkatkan industri nasional dan menaikkan pajak untuk memajukan pelayanan. Di Jerman, merkantilisme disebut juga dengan komersialisme atau kameralisme. Dalam bahasa Jerman, kamera berarti tempat penyimpanan uang atau peti uang raja. Merkantilisme ini terjadi pada masa pemerintahan Frederick William dan Frederick Agung dengan menerapkan sistem pajak untuk mengembangkan perekonomian serta membentuk perusahaan perdagangan. Belanda, merkantilisme Belanda ini dilakukan dengan cara memberikan hak monopoli kepada perusahaan perdagangan Belanda pada waktu itu, di antaranya adalah VOC dan BIC, dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan. Memonopoli perdagangan untuk wilayah timur dari Tanjung Pengharapan ini diserahkan kepada VOC.
sementara untuk bagian baratnya diserahkan kepada WIC, di mana POC ini pernah berkuasa di Indonesia dan terbentuk pada tahun 1602. Sementara WIC ini sudah berdiri pada tahun 1621. Nah, ini adalah materi terakhir, pengaruh politik ekonomi merkantilisme di Indonesia. Jadi pengaruh politik ekonomi merkantilisme ini ada dua. Pertama, pengaruh secara umum, yang kedua adalah pengaruh secara khusus. Pengaruh secara umum di mana Indonesia dijadikan sebagai daerah jajahan yang harus mengisi kas negara Belanda yang kosong pada waktu itu. Mengapa kas negara Belanda kosong pada waktu itu? Karena Belanda menghadapi perang dengan Perancis. Yang kedua, Indonesia dianggap sebagai negara yang banyak menghasilkan barang-barang ekspor yang banyak dibutuhkan untuk perdagangan negara Belanda waktu itu. Sementara pengaruh secara khusus ini ada di bidang ekonomi. Kalau di bidang ekonomi, di mana harga dan upah buruh itu dibayar dengan harga murah. Di bidang sosial, terjadinya perpindahan secara besar-besaran dari desa ke kota. Dan dalam bidang politik, ini berkembangnya paham imperialisme modern. Materi yang disampaikan pada hari ini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.